Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan kita. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pasal yang ke-16 saudaraku ya. Nah, saya ketika membaca begitu ya, pasal 15 itu berisi tentang nyanyian kemenangan. Ketika mereka selesai melalui segala kesulitan ya dan kesukaran begitu, penderitaan saudaraku ya. Tetapi ketujuh malapetakannya itu apa? Ketujuh malapetakannya malah ada di pasal 16 ya, kayaknya kebalik begitu ya saudaraku. Tetapi ya itulah, itu urutan yang diberikan oleh Rasul Yohanes kita menulis ya, ketika menulis. Nah, ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Bapa Yahweh itu ke atas bumi. Saya mau mengingatkan lagi, apakah Anda sudah membaca Alkitab, sudah membawa Alkitab dan membukanya saudaraku? Pasal 16 ya, sekarang ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama, ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya bagi semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya saudaraku. Apa maknanya saudaraku? Maknanya adalah setiap orang yang ke dalam tubuhnya telah menerima tanda binatang tersebut, menerima bisa diartikan memasukkan atau menempelkan di tubuh ya saudaraku ya. Saya ulangi lagi ya. Setiap orang yang ke dalam tubuhnya telah menerima tanda binatang tersebut, menerima bisa diartikan memasukkan atau menempelkan di tubuh. Dan apa yang telah melekat pada tubuh tersebut akan memicu penyakit-penyakit yang ganas untuk muncul ya saudaraku. Juga bisa berupa bisul-bisul. Tergantung saudaraku bibit penyakit apa yang telah ada dan telah menurun dalam tubuh tersebut saudaraku ya. Nah, tanda ini dapat memicu penyakit ini menjadi semakin ganas. Jadi apa yang telah dimasukkan ke dalam tubuh Anda itu tidak akan menimbulkan penyakit yang sama seperti yang dimasukkan, tetapi memicu ya, memicu. Pada awal-awal itu kan ada penelitian ya yang diungkapkan oleh Dr. Lewis juga. Sekarang Dr. Lewis sudah nggak ada ya. Nah, itu beliau dianggap gila begitu ya, padahal itu benar loh gitu ya. Jadi beliau mengatakan itu bahwa apa yang dimasukkan itu memicu timbulnya penyakit. Nah, ada rahasianya saudaraku supaya Anda tidak terkena penyakitnya. Jangan takut ya. Jadi Anda harus semakin dekat karena penyembahanmu kepada Bapa itulah yang bisa menekan bibit penyakit di dalam tubuhmu itu tidak muncul saudaraku ya. Ini Roh Kudusmu membukakan kepada saya itu ya untuk disampaikan kepada Anda. Jadi bagi Anda yang telah menerimanya ya, menerima itu tapi belum lengkap, itu kan sudah bisa memicu ya. Jadi Anda banyaklah menyembah Tuhan, banyaklah membaca firman, serahkan ketakutanmu, kekhawatiranmu kepada Yeshua HaMasyiah. Kuncinya itu kalau Anda mau sehat ya. Saya katakan sekali lagi, ayo siapa yang mau menghujat lagi? Ini tips baik loh untuk Anda ya. Jadi yang sudah menerima supaya tidak muncul bibit penyakit, mendekatlah kepada Bapa Yahweh, kepada Yeshua HaMasyiah melalui penyembahanmu yang murni ya. Mintalah selalu untuk dikuduskan ya. Masuklah ke dalam penyembahan itu, masuk lebih dalam dan lebih dalam. Baca firman. Ketika merasakan sakit, jangan buru-buru mencari obat-obatan kimia ya. Tetapi ambil gitar kalau yang bisa main gitar ya. Kalau yang nggak bisa, ambil tempat khusus menyembah, memuji ya. Jadi minumlah air kelapa, minumlah jahe, minumlah sereh ya, daun sereh, daun salam, itu bisa itu.
jeruk nipis, berikut kulitnya, itu bisa dipakai untuk menyehatkan badan kita, saudaraku ya. Karena saya juga belajar ilmu pengobatan herbal ya, jadi pengobatan herbal kalau itu dari kecil saya suka memang ya. Nah saudaraku, saya lanjutkan. Tanda ini dapat memicu bibit penyakit ini menjadi semakin ganas. Jadi makna bisul adalah timbulnya penyakit-penyakit yang ganas dari dalam tubuhmu karena dipicu tanda yang telah diterima hingga nanti menyebabkan kematian. Sekali lagi, kalau saya sebutkan kematian jangan takut. Bukankah awal-awal sudah dikatakan berbahagialah yang mati lebih dulu di masa ini, karena masih ada yang menguburkan dan diberikan waktu untuk beristirahat ya. Menyembah patungnya. Patung itu menggambarkan benda ya saudaraku, dan orang yang telah menerima benda tersebut sehingga siang malam tidak dapat lepas dari benda-benda ciptaan binatang tersebut, karena benda yang diciptakan tersebut sangat dibutuhkan manusia. Ya, bingung kan ya? Karena kita butuh, siang malam kita butuh. Karena semua keperluan ada di dalamnya, saudaraku. Sehingga manusia tidak lagi merasa butuh bertanya kepada Bapa. Jadi kalau saya boleh tambahkan ya, saudaraku ya, ini manusia jadi tidak merasa butuh bertanya kepada Bapa. Karena apa? Karena mau tanya apa saja di situ ada. Dan itulah yang membuat Bapak cemburu. Jadi sebetulnya Anda pakai alat itu asalkan dengan bijak dan Bapak adalah yang nomor satu, Bapak itu nggak apa-apa sebetulnya saudaraku. Tapi karena Anda memakainya siang dan malam sampai menghabiskan waktu dengannya sehingga engkau melupakan Bapa Yahweh dan Yeshua HaMasyiah ini, maka itulah ya yang membuat Yeshua HaMasyiah dan Bapa ini murka ya. Dan merasa tidak lagi butuh untuk belajar dan mencari. Nah itu, karena di dalamnya sudah tersedia semua jawaban. Ya coba kita ingat, kita kan semuanya pernah sekolah ya. Saya juga pernah mengajar begitu ya. Jadi anak-anak sekolah ataupun kita yang dulu waktu itu sekolah, kalau mau ujian pasti berdoa kan. Selain belajar begitu ya. Kalau saya itu malah jarang belajar. Karena saya itu memperhatikan sungguh-sungguh kalau guru-guru menerangkan dan saya suka membaca, jadi jarang belajar semalaman gitu, nggak pernah, jadi nyantai saya ya. Jadi saudaraku, tapi ketika yang lainnya bermain saya membaca ya, jadi jangan ditiru kalau yang nggak baik ya. Tapi baiklah ya itu, karena saya sudah belajar kok meskipun nggak ngebut semalam gitu ya seperti teman-teman gitu. Nah saudaraku, itu kan kita berdoa ya waktu itu, berdoa sungguh-sungguh agar besok pagi Tuhan menyertai supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat baik sehingga menghasilkan nilai yang baik juga begitu ya, dan sangat memuaskan gitu ya. Saya kalau dapat 100 senang sekali, masih keinget gitu ya. Nah saudaraku, ketika ada persoalan yang sulit bisa bertanya pada benda tersebut. Anak-anak sekarang mau ujian gak ada takut-takutnya ya, apalagi sekolah boleh bawa alat itu, boleh buka lagi begitu ya. Ada tugas apapun tinggal buka alat itu, sambungkan ke printer, langsung cetak ya kan, selesai deh tugasnya. Yang mahasiswa mau buat makalah tinggal download aja pakai ChatGPT jadi. Terus gimana dong kita gitu kan, nggak perlu lagi Tuhan, nggak ada kesulitan. Nah itulah berhala atau patung akhir zaman yang dimaksud saudaraku ya. Tuh, siapa yang nggak setuju? Terserah Anda. Roh Kudus suruhnya menuliskan begitu. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di laut. Oh ya, ada yang komentari saya gini loh. Memang zaman sekarang ini kan sudah terjadi semua. Iya sudah terjadi semua, saya kan dapatnya juga jauh sebelumnya. Saya baru mau membacakannya karena materai harus dibuka semua. Kitab Wahyu rahasianya harus disingkapkan. Makanya saya mau membacakan ya. Jadi kalau saya mengatakan saya omong doang, menyampaikan dengan keras padahal saya hanya membaca, Anda salah. Saya itu menuliskannya juga ya, baru membacanya. Saya harus dengan peka menangkap pesan dari Roh Kudus pada waktu didiktekan, mengerti ya. Jadi jangan asal ngomong kamu ya.
karena aku tahu roh apa yang ada di dalammu. Kemarin ada satu orang bapak itu ya yang sudah menguji saya di YouTube, segitunya akhirnya chat ke saya dan akhirnya ketahuan spirit apa yang ada padamu. Begitu kan? Lari dia ya. Ada lagi yang mau mencoba, begitu ya. Jadi saudaraku, kalau kita peka secara roh, Anda menghubungi kami pun lewat chat pun ketika Anda menggunakan kuasa dari roh yang lain, itu terasa. Mengerti ya? Terasa sekali. Ya, jadi jangan main-main sama anak yang diutus Tuhan, begitu ya, sama orang yang diutus Tuhan. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus mengutus, Roh Kudus mengutus, maka dia menyertai. Jadi Anda mau menguji dengan seperti apapun, disertai. Selama penyertaannya belum dibuka, belum diizinkan dibuka dan dikalahkan, maka tidak akan ada yang bisa menyakiti. Mengerti ya saudaraku? Paham ya? Nah, tapi saya tidak ini loh ya, saya hanya mengatakan bahwa orang yang diutus jangan kau ganggu, jangan diusik-usik, biarkan dia menyampaikan pesannya ya. Kalau kamu nggak mau dengar, berarti rohmu, spiritmu adalah dari yang lain ya. Oke, saya jelaskan maknanya yang tadi ya. Warna merah seperti darah dapat diakibatkan oleh limbah atau racun ya. Jadi nggak darah beneran saudaraku ya, tapi warna merah itu seperti darah, dapat diakibatkan oleh limbah atau racun yang akan membuat semua yang bernyawa di dalam laut itu mati. Maka kita akan sulit untuk memperoleh bahan makanan dari laut ya, lautannya sudah tercemar. Maknanya apa? Manusia akan mengalami kesulitan pangan karena sumber makanan dari dalam laut telah rusak, telah punah ya saudaraku ya. Makanya sekarang kalau masih ada hasil laut, mau makan ikan, mau makan apa, makanlah selagi masih bisa, sebelum nanti rusak ya. Kalau rusak kita nggak bisa makan ikan lagi ya. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Nah, kalau ini menjadi darah saudaraku ya, apa maknanya ini? Apa maknanya? Semua sungai dan mata air menjadi darah. Artinya lautan menjadi merah darah, dikarenakan air sungai dari mata-mata air di bumi juga menjadi merah. Artinya kerusakan itu dipicu berasal dari daratan saudaraku ya. Mereka para pengikut binatang ini sengaja, garis bawahi ya, sengaja merusakkan kelestarian sungai-sungai dan mata-mata air ya saudaraku, sehingga manusia akan sulit untuk mencari air bersih. Air-air itu akan berbau amis dan busuk. Masa yang sangat sulit untuk memperoleh air bersih saudaraku ya. Di perumahan kami itu biasanya sumurnya ini kan dalam begitu ya, 95 meter ada gitu, kami sedot pakai pompa. Nah dulu 4 tahun yang lalu ya, 3-4 tahun yang lalu airnya tuh berlimpah. 1 jam nyedot airnya pakai pompa itu nggak habis-habis. Sekarang ini saudaraku, sebelum musim penghujan ini ya, itu airnya itu paling ya 10 menit sudah habis. Terus nanti kami harus menghidupkan lagi begitu, 6 menit 7 menit sudah habis airnya. Aneh ya, dibawa kemana gitu ya. Nah saya sih ingat begitu ya, waktu World Water Conference itu ada itu, pemimpin-pemimpinnya menyatakan bahwa air-air di seluruh dunia itu dikumpulkan menjadi satu untuk diolah dan nanti disalurkan kembali kepada warga, setiap warga untuk mengatasi krisis air bersih. Nah sekarang pertanyaannya, air-air di seluruh dunia disedot kemana? Gitu kan, disedot kemana? Kenapa sampai pada habis nggak ada? Bukankah kami krisis karena Anda menyedotnya semuanya? Ya, wah saya bisa di-ban ini nanti ya. Nah, jadi saudaraku, cobalah lihat gitu ya kesulitan-kesulitannya begitu ya. Banyak rahasia-rahasia yang dibukakan begitu ya. Tetapi saya tidak bisa berbagi semuanya dengan detail di sini ya. Tapi ya itu, maka banyaklah menanam gitu ya. Dan kita juga berdoa agar lahan untuk menanam sebagai persiapan bagi bangsa Indonesia menghadapi kesulitan pangan sudah dibuka.
berhektar-hektar, juta malah ya. Jadi semoga itu benar-benar difungsikan ya, dan bisa menghasilkan bahan pangan. Jangan hanya ditebang saja terus dibiarkan. Awalnya dibuat, dibangun, tapi nanti nggak ada hasilnya. 1 kali, 2 kali, setelah itu tidak diteruskan. Biasanya begitu kan kebiasaan bangsa kita, iya nggak? Iyalah, ya di mana-mana mangkrak ya. Waduk-waduk dibangun, di mana-mana dibangun. Nanti bencananya muncul dari waduk karena waduknya bocor, karena waduknya jebol gitu ya. Yang saat ini kita hadapi kan seperti itu, ya kan? Nah, itu artinya apa? Kenapa harus membangun waduk yang banyak? Ya kan? Pasti ada gunanya. Tapi apa kenyataannya? Mendatangkan bencana. Jadi kalau bangun waduk, ya yang kuat begitu ya, yang kuat. Jangan dibuat jebol-jebol. Emangnya terbuat dari apa bisa jebol-jebol? Dari roti ya, kena air langsung jebol gitu. Jadi mestinya ya jangan jebol-jebol. Kami warga ini yang kesulitan kan begitu kan ya, kena bencana terus ya. Ya baiklah, kita bersyafaat saja ya, karena bukan bagian kita untuk memperbaikinya juga. Mereka menciptakan cara ataupun alat yang dapat menyedot atau mengumpulkan air dari seluruh lapisan bumi di tiap-tiap negara, sehingga air bersih akan semakin berkurang, baik yang berasal dari permukaan maupun dari dasar tanah. Dan mereka meracuninya, saudaraku, itu yang lebih ngeri ya saudaraku ya, meracuninya. Jangan lagi berkata saya ngarang, kan tadi ini kan dari ayat kemudian diberi makna. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberikan mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan, Yeshua, yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Apa maknanya saudaraku? Bapa yang kudus membalaskan tiap perbuatan kepada manusia sesuai dengan yang dilakukannya ya. Jadi apa yang kau lakukan kepadaku itu akan menimpa kepadamu sendiri suatu hari nanti. Jadi jangan lakukan ya. Bapa juga memperhitungkan pengorbanan para utusannya. Dengar ya. Para utusannya, hatinya, air matanya didengar ya. Memperhitungkan artinya apa? Mengamati, memikirkan apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan membalaskan setiap penderitaan. Tuh dengar. Setiap penderitaan yang mereka alami pada hari penghakiman tiba. Jadi sama para hamba Tuhan, para pemimpin kayak gitu ya, apapun dosa mereka, apapun kesalahan mereka, jangan mengutuki, doakan, karena nanti penghakiman itu miliknya Bapak Yahweh sendiri ya, Yeshua HaMashiach itu sendiri ya. Jadi jangan sekali-kali mengutuk orang ya. Dengan takaran yang benar dan adil, Yeshua kalau menghakimi takarannya benar dan adil, karena mereka akan diberi minum darah. Oleh sebab itu laut, sungai dan mata-mata air akan menjadi darah, yang melambangkan apa? Darah para utusan Yeshua yang telah ditumpahkan. Jadi dibalaskan semuanya pada masa itu. Maka nyatalah bahwa penghakiman Yeshua adalah benar dan adil, dan dialah yang maha kuasa. Ada yang mau nyangkal? Hai iblis, maukah engkau menyangkalnya? Ya, jadi saudaraku, kalau ada yang menyampaikan firman Tuhan dan membukakannya, dan ada yang mengutuknya seperti itu ya, ketahuilah itu adalah spirit dari kuasa yang lain. Ya, kenapa? Hanya namanya Yesus, hanya namanya Yeshua saja yang selalu jadi tren topik perbincangan, jadi bahan ejekan juga bahan pujian. Kenapa? Karena Yeshua Tuhan kita lah yang benar-benar hidup, dan yang benar-benar bermusuhan dengan iblis. Ngerti ya? Makanya begitu, kalau ada hambanya yang benar pun pasti akan diusahakan dibunuh, dibinasakan, jangan lagi muncul lagi gitu ya, karena engkau membawa kebenaran. Karena ketika utusan yang benar itu muncul, maka yang di dalam gelap itu akan kelihatan. Mengerti ya? Jadi yang merasa sudah mulai ada iblis memasukimu sedikit-sedikit, bertobatlah, segera bertelut, supaya engkau tidak
Bukan, begitu ya. Bukan saya yang mempermalukan, bukan. Itu kan tadi firman. Yang ayat 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Bapa yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Apa maknanya? Matahari akan menghanguskan manusia dengan api, yaitu dengan panasnya yang akan terus meningkat dengan luar biasa menjelang kedatangannya, karena manusia menghujat namanya. Panas matahari juga akan menyebabkan banyak kebakaran. Sudah terjadi ya, tapi malah pas gak ada panas loh sudah kebakarannya. Peristiwa alam, namun meskipun telah melihat hal yang mengerikan ini loh namanya manusia, tidak juga bertobat, tidak juga memuliakan namanya, nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, bahkan menjadi makin jahat ya saudaraku ya. Dan malaikat yang kelima, ini ayat 10, menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya pun menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Bapa yang di surga karena kesakitan dan karena bisul-bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ngeri ya. Apa sih maknanya saudaraku? Tahta binatang dan kerajaannya ini berbicara tentang bumi. Maka pada saat malaikat kelima menumpahkan cawan, gelap gulitalah bumi. Seluruh umat manusia yang memakai tanda dari binatang ini akan merasakan rasa sakit yang sangat dalam. Mengapa demikian? Karena semua bibit penyakit yang mereka ciptakan akan tumbuh dan hidup subur dalam udara yang dingin ya saudaraku ya. Sehingga rasa sakit tersebut tidak tertahankan sampai manusia-manusia itu menggigit lidah mereka. Ngeri ya saudaraku gambarannya. Hal ini menunjukkan betapa putus asanya sehingga mereka ingin membunuh diri mereka sendiri dengan menggigit lidah agar semua rasa sakit itu hilang, dan mereka pun telah putus asa dan tidak lagi memiliki harapan. Namun meskipun begitu hebatnya, mereka pun tidak bertobat loh. Kan ngeri toh saudaraku ya. Malah semakin menghujat Bapa. Anda termasuk di dalamnya tidak? Tidak ya, semoga tidak. Ini pencahayaannya agak gelap karena mendung. Sudah saya nyalakan nih semua lampu. Dan semakin berusaha melawan kehendaknya. Mereka terus berjuang dengan kekuatan sendiri ya. Berjuang apa? Menghadapi rasa sakitnya dan mencari jalan keluar sendiri sambil terus menghujat Bapa ya. Jadi kiranya kita dijauhkan dari semua itu ya saudaraku ya, karena mengerikan sekali gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Bahkan mengeringnya sungai Efrat itu ada tujuan ya. Apa tujuannya? Agar jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur siap dilewati saudaraku. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak ya saudaraku ya. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia saudaraku ya, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Yahweh yang Maha Kuasa ya. Nah ini maknanya saudaraku ya. Pada saat sungai Efrat mengering, itulah tanda dimulainya pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan negara-negara dari timur. Sudah mengering belum saudaraku? Ayo perhatikan ya. Dan juga untuk bait suci nanti itu dalam 3 hari aja bisa jadi. Karena apa? Mereka sudah menyiapkan bongkar pasang balok-baloknya
ya saudaraku, karena Cina saja membuat gedung bertingkat segitu hebatnya aja cuma 1 minggu, cuma 7 hari ya. Bukankah itu sama dengan perkataan Yesus Hamasyah? Hancurkanlah, jadikan puing-puing, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Meskipun itu dipakai untuk kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan itu tadi, tetapi orang-orang Israel juga memakainya gitu ya. Memakainya untuk apa? Menginspirasi. Keren ya, dalam 3 hari bisa membangun bait suci. Saya nggak ngomong gitu ya, saya nggak bermaksud menyatakan sebagai sebuah kebenaran mereka akan membangun 3 hari, karena bisa saja 1 hari, bisa saja 2 hari, atau 1 bulan, nggak tahu gitu. Tapi kan teknologi sudah semakin canggih luar biasa, siapa yang nggak tahu gitu kan, nggak menutup kemungkinan gitu ya. Nah, sehingga dari bumi ini nanti semua jalan akan dibangun dan mempermudah raja-raja dari timur datang. Kenapa ya dari timur? Yang dimaksud raja-raja dari timur ini adalah roh-roh yang memasuki para pemimpin negara. Nah loh, makanya dari kemarin saya bilang bersyafaatlah untuk para pemimpin kita ya. Karena apa? Roh-roh itu akan memasuki para pemimpin-pemimpin negara dan juga para pemimpin-pemimpin agama. Nah ini loh ya, yang menyebut diri mereka nabi. Saya nggak menyebut diri saya nabi ya. Yang tubuh, jiwa, dan rohnya dikuasai oleh binatang itu. Ngeri. Maka di seluruh bumi banyak muncul nabi-nabi palsu yang dipakai. Awalnya kelihatannya oke, kelihatannya baik, tapi nggak taunya menyesatkan. Makanya itu diselidiki saudaraku. Dari mana? Selidiki dari karakternya, selidiki dari fisiklinya. Karena kalau namanya nabi yang dipakai Tuhan, pasti dia sempurna saudaraku ya. Tidak ada yang kurang dari tubuhnya. Kemudian selidiki roh yang ada di dalam dirinya ya. Apakah ada kerakusan di sana? Apakah ada serakah di sana? Apakah doa-doamu benar-benar didoakan? Apakah dia benar-benar berempati kepadamu atau hanya ingin mendapatkan persembahan? Kita nggak tahu juga kan saudaraku ya. Dan terus berdoa, doakan gitu ya. Jadi jangan langsung sesat begitu, jangan langsung ikut tersesat begitu. Kelihatannya baik, tetapi tidak lengkap pengajarannya, begitu ya, tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena begini, pengajaran yang benar itu dari perjanjian lama itu dipelajari, memang tidak dihilangkan, tetapi digenapi di perjanjian baru, begitu ya. Jadi pengajarannya itu dilengkapi di perjanjian baru saudaraku ya. Nah sebentar ya saudaraku, saya sampai halaman berapa ini? Udah sampai 5. Jadi digenapi ini di perjanjian baru saudaraku. Nah kalau Anda hanya memakai perjanjian lama, maka itu nggak lengkap. Yeshua sudah memberikan contoh tentang hari Sabat, tentang makanan, tentang semuanya. Ada itu saudaraku. Jadi jangan ikuti pengajaran yang hanya dari satu sisi saja ya. Jadi harus digenapi semuanya gitu. Jadi Anda tidak tersesat dan tidak melukai orang lain, supaya hati kita jangan terlukai ya. Saya lanjutkan ya, harus fokus. Yang dimaksud raja-raja dari timur ini adalah roh-roh yang memasuki para pemimpin negara dan juga para pemimpin agama yang menyebut diri mereka nabi, yang tubuh, jiwa, dan rohnya telah dikuasai oleh binatang itu. Maka di seluruh bumi banyak muncul nabi-nabi palsu yang dipakai. Mereka muncul seperti hamba terang, namun roh yang menyertai mereka berasal dari setan yang bertujuan menyesatkan, mencuri, dan membunuh iman dari anak-anak Bapa Yahweh. Nah ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagia dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang malu dan jangan kelihatan kemaluannya ya saudaraku. Apa sih maknanya? Tuhan Yeshua mengingatkan kepada kita bahwa kedatangannya adalah tiba-tiba. Maka kita harus terus berjaga-jaga dan waspada. Tetap hidup bersih yang kudus ya, bersih dan kudus seturut firman-Nya. Jadi Anda yang malas mandi, artinya spiritmu dari mana? Ayo. Anda yang jorok-jorok rumahnya, spiritmu dari mana? Ayo. Ayo bangkit, yang kamar-kamarmu tidak dibersihkan, halamanmu tidak pernah disapu. Ayo. Itu juga menunjukkan ya dari anak Yeshua Hamasyah. Tidak mengikuti jalan dosa agar kita tidak kedapatan tidaklah ya pada saat kedatangannya yang kedua kali ya saudaraku. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Apa maknanya saudaraku?
Sembari menyesatkan umat Bapa Yahweh dan seluruh umat di bumi, roh-roh ini juga mengikat raja-raja di seluruh dunia. Artinya mereka merekrut para pemimpin dari tiap-tiap negara, membujuk agar para pemimpin ini setuju dan menjadi sekutu guna mempersatukan kekuatan menyambut peperangan besar. Ya, sudah 30 menit saudaraku ya. Tapi ini tinggal sedikit tanggung begitu. Gak apa-apa lah ya, saya berkorban nanti mencari sinyal biar bisa naik. Baik saudaraku ya. Jadi roh-roh ini membujuk para pemimpin untuk mempersatukan kekuatan menyambut peperangan besar. Dan para pemimpin ini loh bisa nggak menyadari bahwa yang mereka dukung itu si setan ya. Harusnya mereka memilih Hamasyah. Sembari menyesatkan umat Bapa Yahweh dan seluruh manusia di bumi, maka roh-roh ini juga mengikat raja-raja saudaraku di seluruh dunia. Artinya mereka merekrut para pemimpin dari tiap-tiap negara, membujuk agar para pemimpin ini setuju menjadi sekutu untuk mempersatukan kekuatan menyambut peperangan besar dari Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh. Maka para pemimpin beserta seluruh pasukannya dan para pengikutnya akan diarahkan untuk berkumpul di suatu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon ya saudaraku. Nah, Harmagedon ini merupakan sebuah lembah di bawah Gunung Megido yang terkenal sebagai tempat pertempuran. Ya, karena ini kan tentang Timur Tengah, jadi kembali lagi ke sana. Maka akan terjadi pertempuran besar di tempat ini, yaitu pertempuran antara bala tentara Tuhan Yesus Hamasyah dengan para pengikut binatang ini, saudaraku ya. Nah, pertempuran ini akan terjadi pada saat bangsa Israel yang secara jasmania dikenal sebagai umat pilihannya dalam keadaan kalah atau terjepit. Jadi ingat saudaraku, perhatikan Israel. Pada waktu mereka sudah mulai kalah, sudah mulai terjepit, sudah diserang oleh bangsa-bangsa, mereka terdesak, sudah tidak berdaya. Kemudian bangsa Israel ini akan berseru-seru memohon pertolongan kepada siapa? Kepada Bapa Yahweh ya. Saat itulah Yeshua Hamasyah akan datang. Karena Yeshua Hamasyah adalah Yahweh itu sendiri ya. Yeshua akan datang dan menolong mereka. Kenapa Yeshua Hamasyah harus datang dan menolong mereka? Untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa yang telah membunuh dan menganiaya juga menolaknya, supaya mereka membuka mata mereka, juga termasuk Israel ini sendiri ya. Dialah Mesias yang mereka tunggu-tunggu, bukan yang selama ini bertahta di bait suci mereka ya, bukan yang selama ini mereka agung-agungkan begitu ya. Memang benar bahwa Yeshua akan membantu memerangi para lawan Israel, betul. Hanya saja yang akan dibawa Yeshua naik, terangkat bersama Yeshua adalah Israel rohani yang selalu berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Artinya apa? Menjaga hidup kudusnya, menyangkal diri dan memperoleh perkenanannya. Kemarin ada yang bilang, yang penting percaya Yeshua titik gitu ya. Yang penting percaya Yesus Kristus titik selamat. Loh, belum titik. Percaya itu harus melakukan perintahnya. Percaya itu harus mengerjakan segala firman-Nya, menurutinya, berintim ya, hubungannya intim dengannya. Ngerti ya? Jadi nggak asal percaya. Orang yang asal percaya itu bukan percaya namanya. Apalagi Anda yang langsung mengatakan, yang penting percaya Yesus Kristus, percaya titik. Ya percayanya Anda tuh seperti apa? Ya enggak sih? Gitu loh, selidiki rohmu, hidup enggak, peka enggak kamu sama Yesus Hamasyah. Ketika Yesus Hamasyah bersedih, melihat enggak engkau gitu ya. Engkau tahu enggak, Yesus Hamasyah juga bisa meneteskan air mata. Merasakan enggak engkau gitu. Jadi jangan hanya ngeklaim, percaya pasti udah selamat, percaya benar, percaya itu selamat. Tapi percaya yang seperti apa ya? Saya pernah itu ditunjukkan sama Yesus Hamasyah di langit. Jadi dengan mata saya ini, dan ada teman saya saksinya yang melihat.
Jadi dari sebelah timur, sebelum terjadi jebolnya 5 waduk waktu itu ya. Jadi Jepara, Pati, Kudus, Demak terendam waktu itu, juga Semarang. Sebelum itu terjadi, saya melihat Yeshua HaMashiach berjalan dari ujung timur begitu ya, dari utara ke selatan dia jalannya. Dari utara ke selatan, langit itu dari ujung sampai ujung. Pakai baju putih bersinar. Begitu ya, terlihat begitu galau. Yang saya katakan ini kebenaran, saya nggak ngayal ya. Dan itu bukan penglihatan dalam roh, bukan penglihatan kasat mata. Karena ada teman saya itu saksinya ya. Kalau dia menonton ini, ayolah katakan bahwa engkau saksinya kawan. Tapi dia terlalu sibuk karena dia accounting ya. Accounting ngerangkap jadi GM juga karena GM-nya keluar begitu ya. Karena memang dia anaknya pandai sekali ya dan luar biasa. Nah saudaraku, jadi kalau engkau percaya sama Yeshua HaMashiach, jadilah kekasihnya, jadilah sahabatnya, jadilah anaknya yang berkenan kepadanya. Jadi jangan langsung menjawab orang, yang penting percaya Yesus Kristus, titik, selamat. Enak aja kamu, enggak kamu ubah hidupmu, enggak bayar harga, enggak ngertiin bagaimana perasaannya, begitu kan, enggak mau intim dengannya, tahu-tahu mau diangkat naik ke surga, mau diangkat bersama-sama dia. Enak sekali kamu ya. Kecuali kasih karunia khusus tuh, seperti penjahat di kanan atau kirinya tuh ya, tuh baru bisa ya. Nah, malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Apa katanya? Sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bumi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa Yahweh. Maka teringatlah Bapa Yahweh akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Inilah kesudahannya. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Bapa Yahweh karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat-sangat dahsyat. Apa maknanya saudaraku? Pada saat cawan ketujuh ditumpahkan ke angkasa, maka terdengarlah suara dari surga, dari bait suci Bapa, sudah terlaksana. Apa artinya? Telah digenapi tentang janji kedatangan Yeshua kembali ke bumi untuk menjemput orang-orang percaya yang sungguh-sungguh kepadanya. Setelah orang-orang kudus, orang-orang percaya yang setia berdoa ini terangkat, sudah selesai bayar harga, maka dibawa Yeshua naik. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat di seluruh bumi. Dan terbelahlah bumi menjadi 3 bagian, yang dimulai dari pusat negara-negara besar yang menguasai dunia. Itulah kegeraman murka Bapa Yahweh. Pada waktu hal tersebut terjadi, pulau-pulau pun akan hilang lenyap, dan gunung-gunung tidak dapat ditemukan lagi, karena telah meletus semuanya dan telah bergeser saudaraku ya. Lalu terjadilah hujan es seberat 100 pon. 100 pon itu berapa? 45,3 kilo. Hampir sama dengan kurang lebih 1 karung semen yang jatuh dari langit saudaraku ya. Malapetaka ini pun tidak membuat manusia bertobat. Justru sebaliknya, mereka semakin menghujat Bapa Yahweh. Memang manusia itu, kalau dalam bahasa Jawa katanya apa? Manusia itu menus-menus kakean dosa, katanya gitu. Jadi banyak dosa yang tanpa mereka sadari, bahkan diingatkan pun malah marah, begitu ya saudaraku ya. Baik saudaraku, terima kasih, cukup sekian yang saya sampaikan. Kiranya Yeshua HaMashiach menerangi hati dan pikiran Anda untuk dimampukan mengerti makna dari kitab Wahyu ini dan menanamkannya di hati kita semua, dan kita bisa memperbaiki diri, segera berbenah diri, mempersiapkan diri ya saudaraku ya. Baik, mari HaMashiach memberkati Anda semua dan saya dengan berkatnya yang terbaik, yang terkasih. HaMashiach, kiranya Yeshua HaMashiach menolong kita, memurnikan kita dan melayakkan kita pada hari kedatangannya. Haleluya, amin.